Salam akademis. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Materi hari ini kita akan belajar mengantarkan pengertian dan pemahaman kita mengenai topik-topik yang akan dibahas di dalam materi kuliah pendidikan agama Kristen. Sebagai orang Kristen, kita perlu dan penting belajar pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu bagian mandat budaya. Di dalamnya terdapat sekumpulan ilmu pengetahuan berdasarkan penyelidikan dan riset yang objektif, komprehensif, dan yang bermanfaat bagi manusia. Pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, pengertian, dan juga berbagai proses pembelajaran, tetapi pendidikan memperbaiki dan membentuk karakter seseorang. Setiap orang memerlukan pendidikan, baik secara informal maupun secara formal. Dalam pendidikan kita memerlukan berpikir yang rasional, yang logik, dan yang komprehensif, utuh dan lengkap. Tentunya perlu diberikan arahan dan bimbingan untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dalam pendidikan. Pendidikan dapat memberikan kepada kita masa depan yang cerah, yang memberikan kepada setiap orang yang belajar pada satu bidang pengertian dan pengetahuan menjadi ahli atau ia menjadi bermanfaat, menjadi saluran berkat bagi sesama. Orang-orang yang tidak mau dididik, yang tidak mau memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang sumbernya sumber kebenaran, yang ditanamkan Tuhan di alam ini, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, adalah orang-orang yang hidupnya tentu di dalam kebodohan. Materi hari ini tentu menjadi pengantar bagi kita untuk kita mengerti apa makna dari pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen bersumber dari Alkitab, firman Tuhan yang diwahyukannya kepada para penulis, yang dituliskan dalam bahasa manusia, yang ada dan hadir dalam sejarah, yang berkorelasi dengan kehidupan setiap orang di zamannya. Di dalam materi mata kuliah ini, kita mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana Alkitab itu ada dan hadir di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana prosesnya, pembentukannya, sehingga kita mendapatkannya saat ini. Baik di dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital, audio, video. Kita akan mengetahui bahwa setiap kitab dan setiap bagian di dalam Alkitab itu sesungguhnya berasal dari apa yang dinyatakan Tuhan. Firman Tuhan yang hidup. Para penulis mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, menuliskan dalam bahasa manusia, dan relevannya dengan kehidupan manusia yang pada waktu penulisan dan relevan untuk kehidupan manusia sepanjang zaman, sebagai dasar dan arah dari pendidikan pengetahuan, pendidikan etika, pendidikan dalam kehidupan berkarakter, dalam relasi dengan diri sesama dan dengan Allah. Materi ini kita harus lihat dan pelajari khususnya berkaitan dengan kanonisasi dari Alkitab. Bagaimana kita mengetahui dan mengerti Alkitab itu ada dan hadir di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik kanonisasi Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab dan penerimaan kitab-kitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Keseluruhan itu kita telusuri, kita pelajari setahap demi setahap dalam perkuliahan pendidikan agama Kristen. Tentu kita harus mengetahui keseluruhannya, baik itu narasi besar yang ada di dalam Alkitab, khususnya tentang kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, dan kisah penyempurnaan. Dan kita akan mengerti bahwa di dalam seluruh Alkitab ada pengajaran mengenal Allah yang menyatakan dirinya, pengertian dan pemahaman tentang diri kita sebagai manusia, dan bagaimana kita melihat dan memahami tentang bumi dan segala isinya.
Di dalam seluruh Alkitab ada 5 covenant yang penting di dalam perjanjian lama. Dan covenant yang baru, covenant di dalam Kristus. Covenant di dalam perjanjian lama berkaitan dengan penyataan Tuhan. Tuhan yang berjanji kepada manusia. Melalui Adam, melalui Nuh, melalui Abraham, melalui Musa, dan melalui Daud. Keseluruhan covenant tersebut digenapi, disempurnakan, difinalisasikan di dalam covenant baru, yaitu covenant perjanjian baru di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di dalam keseluruhan covenant itu kita mengerti apa yang dimaksud dengan covenant, bagaimana kita memahami covenant itu dengan utuh. Materi-materi yang ada di dalam pendidikan agama Kristen tentu berkesinambungan dari satu kitab ke kitab berikutnya. Ada 5 bagian penting di dalam kitab-kitab perjanjian lama, yaitu kitab Pentateuch, kitab sejarah, kitab nabi besar, kitab nabi kecil, dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan puisi. Di dalam perjanjian baru ada 4 bagian besar yang perlu kita ketahui, yaitu kitab-kitab Injil, kitab sejarah, kitab surat-surat, dan kitab nubuat, yang keseluruhannya saling berkaitan, saling memiliki hubungan yang berkelanjutan, di mana kita tahu bahwa dasar dari kitab perjanjian lama adalah kitab Pentateuch, dan dasar dari kitab dan surat-surat perjanjian baru adalah 4 kitab Injil. Dan di dalam keseluruhannya kita harus mengerti bahwa latar belakang dan dasar paling utama dari seluruh kitab-kitab perjanjian baru adalah kitab-kitab perjanjian lama. Sedangkan bagaimana kita memahami tentang kitab-kitab perjanjian lama, kita menyelidikinya dan mengamatinya dari kitab-kitab perjanjian baru. Ada kesinambungan pengenalan akan Allah secara progresif, pengenalan akan manusia, dan pengenalan akan bumi dan segala isinya serta alam semesta. Ada pemahaman-pemahaman yang utuh yang perlu kita telusuri dari satu kitab demi satu kitab. Sekalipun kitab perjanjian lama ditulis kurang lebih oleh 31 penulis, dan kitab-kitab perjanjian baru ditulis oleh 9 penulis. Namun keseluruhan para penulis ini ada di dalam pimpinan kepenuhan Roh Kudus, sehingga seluruh pengajarannya berkesinambungan, paradoks, tetapi tidak kontradiksi. Tentu dalam hal ini diperlukan hikmat dan didikan dari Allah, sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang utuh, lengkap dari seluruh pengajaran pendidikan agama Kristen. Yang menjadi sentral dari seluruh pengajaran, baik di dalam apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab perjanjian lama dan apa yang disampaikan dalam kitab-kitab perjanjian baru, ialah pribadi dan karya Yesus Kristus, anak Allah. Dari sejak kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sentralnya adalah pribadi dan karya Yesus Kristus, baik berkaitan dengan nubuat maupun apa yang diaktualisasikan di dalam perjanjian baru. Apa yang dinyatakan Tuhan, kehadirannya di dalam sejarah, dan firman-Nya yang memberikan kepada setiap orang percaya pengenalan akan Tuhan secara pribadi dan pemahaman akan diri serta komunitas umat Allah. Karena itu materi ini sangat penting untuk kita pahami dengan lengkap dan menyeluruh. Tentu kita harus mengikuti proses pembelajaran ini dari satu bagian ke bagian yang lain. Karena pendidikan agama Kristen itu berpusatkan dan bersandar pada pengajaran di dalam Alkitab, maka nantinya kita akan belajar satu bagian kitab demi satu bagian kitab. Tentu tidak mungkin secara utuh dan mendalam dalam pengertian per ayat-ayat, tetapi kita bisa menelusurinya secara utuh berdasarkan narasi Alkitab, berdasarkan covenant yang dinyatakan Tuhan, berdasarkan bagian-bagian yang ada di dalam Alkitab. Kiranya pengantar sederhana ini dapat menolong kita untuk belajar lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan memberkati kita sekalian.